Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Vera Kurnia Dewi MSI selaku Koordinator Program Studi Kimia. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Program Studi Kimia. Yang kami hormati Ibu Fira Samia SSI M Biomed selaku pemateri dalam kuliah tamu hari ini. Dan rekan-rekan mahasiswa Program Studi Kimia yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa berkumpul secara virtual dalam acara kuliah tamu pada siang hari ini. Kuliah tamu pada siang hari ini bertemakan tentang pemanfaatan real-time PCR dalam bidang forensik. Salawat serta salam, marilah kita curahkan kepada baginda alam Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, zaman yang terang benderang serta penuh ilmu pengetahuan seperti ini. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Koordinator Program Studi Kimia yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Vera Kurnia Dewi MSI. Kepada Ibu Vera, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di siang yang cukup panas ini, kalau di Depok nih cukup panas. Kita alhamdulillah bertemu secara virtual di acara kuliah tamu bioteknologi program studi kimia UNJ. Terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Muktiningsih dan tim yang sudah mengorganize kuliah tamu bioteknologi ini, dan juga kepada narasumber kita Ibu Fira Samira SSI M Biomed yang selalu hadir di kala prodi kimia memerlukan narasumber gitu ya untuk kegiatan di prodi kimia. Terima kasih atas kesediaannya. Mudah-mudahan dengan acara kuliah tamu ini mahasiswa kami dari prodi kimia itu bisa mendapatkan langsung pengetahuan yang lebih dalam lagi, terutama mengenai ilmu bioteknologi. Dan juga di sini untuk hari ini topiknya sangat menarik ya, pemanfaatan real-time PCR dalam bidang forensik. Mungkin kalau misalnya rekan-rekan mahasiswa saat ini gitu ya, kita di masa pandemi COVID-19 ini alat PCR ini banyak sekali disebut-sebut orang gitu ya. Nah mungkin bagi mahasiswa yang angkatan 2018 gitu kan, 2017 yang mungkin ada yang belum pernah melihat alat PCR itu seperti apa, nah melalui kuliah tamu bioteknologi ini kita akan melihat aplikasi langsung gitu ya ilmunya. Mudah-mudahan menambah pengetahuan bagi kita semua, karena ya itu tadi Bu Fira, alat instrumen di prodi kimia itu tidak sebanyak mungkin alat instrumen yang ada di Puslab Pordi gitu. Jadi melalui kuliah tamu inilah kita memberikan lagi menambah wawasan untuk mahasiswa kita untuk lebih mengenal lagi alat instrumen yang biasa dilakukan atau digunakan dalam penelitian di bidang ilmu kimia. Baik, tanpa berpanjang lebar, kuliah tamu bioteknologi ini saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Vera Kurnia Dewi MSI yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya tidak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung ke acara inti yaitu pemaparan materi kuliah tamu pada siang hari ini yang akan dimoderatori oleh
dosen kimia kita, yaitu Ibu Profesor Dr. Muktiningsih Nurjaya di MSI. Kepada Ibu Muktiningsih dipersilahkan. Baik, terima kasih Irfan dan semua tim atas kerjasamanya. Ini Kimia 2017 ya yang menjadi motor pelaksanaan ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Bu Fira, yang tadi Bu Vera juga katakan selalu hadir pada saat kita membutuhkan. Ini Bu Fira nih ya. Terima kasih juga buat Bu Vera, nih Vira, Vera, ini nama-nama yang hebat ya. Bu Vera yang sudah membuka acara kita siang ini. Ini memang janji saya pada mahasiswa yang ikut kuliah bioteknologi ya. Jadi saya mencoba mengintegrasikan penelitian dengan pembelajaran ini. Jadi supaya apa yang kita pelajari itu dekat sekali dengan penelitian. Dan ini juga merupakan salah satu indikator di dalam akreditasi bahwa kita harus mengintegrasikan penelitian yang kita lakukan ke dalam proses pembelajaran. Dan ini salah satu bentuk integrasi penelitian masuk ke dalam proses pembelajaran. Baik, untuk lebih mengenal narasumber kita, Ibu coba izin share screen ya. CV singkat dari Bu Fira. Ini Bu Fira pengalamannya banyak, tapi menulisnya baru. Nah, pengalamannya sudah banyak sekali ya, apalagi kalau kaitannya dengan dunia forensik. Nah, beliau ini adalah selalu saksi ahli dalam kasus-kasus forensik yang banyak sekali menggunakan real-time PCR. Untuk itu, ini kesempatan yang paling berharga untuk mahasiswa kimia 2016, 2017, 2018 yang ikut hadir dalam Zoom meeting ini untuk mendapatkan informasi langsung dari praktisi ya. Kalau mungkin kalian kuliah biotek, kuliah sama Ibu real time apa gitu. Nah, Bu Fira ini yang menangani kasus-kasus forensik dengan real time ya. Jadi nanti silahkan untuk bisa berdiskusi langsung dengan narasumbernya. Ya. Bu Fira insya Allah sebentar lagi S3 ya. Sekarang ini sedang mempersiapkan pendidikan terakhir beliau itu M-Biomed dari UI. Nah, boleh juga digali nih bagaimana pengalaman beliau S2 di UI ya, karena ternyata sangat membekas katanya Bu Fira ya. Jadi silakan nanti teman-teman semuanya, mahasiswa, anak-anak semuanya, anak-anak ibu yang hebat-hebat di prodi kimia ini untuk bisa belajar lebih dari narasumber. Demikian sedikit pengantar ya. Kalau pengalaman kursus seminar Bu Fira ini sudah levelnya internasional ya. Ini salah satu penyelidik wanita yang tangguh kalau menurut Ibu. Bu Fira itu akan hadir di kasus-kasus yang memang sangat strategis ya. Jadi ternyata kita juga bisa berkiprah di dunia forensik dengan ilmu sains kita ya. Bu Fira ini dari biologi, nah mungkin kita bisa berkontribusi juga di bagian yang mana gitu ya. Baik, itu sedikit perkenalan dengan Bu Fira. Mudah-mudahan nanti bisa lebih dekat lagi dengan kita di Kimia UNJ ya. Ini ada Wibi yang bermasker. Nah, ini lagi di labnya forensiknya Bu Fira ya. Jadi Mas Wibi ini Kimia 2016 yang sedang bekerja di labnya Bu Fira ya di Forensik Polri. Demikian mudah-mudahan ini pengalaman kita pertama mengintegrasikan perkuliahan dengan pembelajaran ini dengan penelitian-penelitian yang kita lakukan. Terima kasih, silakan Bu Fira. Itu pengantar sedikit dari saya. Sepenuhnya saya serahkan nanti kepada Bu Fira sebagai narasumber. Terima kasih Bu Mukti. Saya pengen tahu ada berapa orang dulu ini Bu Mukti? Ini ada 58. Sekarang yang hadir?
Yang hadir 58 orang dari angkatan kimia 2016, 2017, dan 2018. 2016 itu angkatannya Wibi yang sudah di lab, 2017 yang akan masuk semester ini, dan 2018 semester depan ini sudah akan mengambil seminar kimia. Jadi ini topik yang menarik juga untuk bisa dikaji sebagai bahan seminar. Oke. Ya, Ya. siap. Makasih Bu Mukti. Boleh saya lanjutkan di sini? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya nggak biasa ini di depan komputer, biasanya langsung udah ngadepin orang. Nggak enak banget ini. Kebetulan soalnya baru ngajar Densus, jadi saya buru-buru tadi. Oh, Jadi iya, mohon iya, maaf iya. kalau preparasinya belum maksimal. Ada jadwal ngajar Densus selama seminggu. Oh, Jadi gitu. Densus 88? Iya, Densus 88. Oke. Ya, ya, ya. Gitu. Jadi boleh saya mulai. Sebenarnya real time di forensik. Jadi di forensik itu ada empatnya 3 bagian. Itu ada human, non-human, dan mikrobiologi. Real time PCR lebih banyak digunakan atau lebih berperan di bagian non-human dan mikrobiologi pada dasarnya. Cuman di human ada menggunakan real time PCR, cuman real time PCR-nya beda karena kalau untuk human kita harus tervalidasi human. Jadi nggak bisa main-main, nggak bisa apa ya pengembangan atau apa itu nggak bisa main-main karena kita mainnya main manusia. Oke. Kalau mau main yang lain. Jadi mungkin saya langsung ke real time PCR aja kali ya. Ya, silakan, Ini silakan. Oke. Waktu saya berapa ya? 1 jam ya? 1 jam, ya. 1 jam presentasi, nanti tanya jawab. Oke, saya mulai. Aplikasi real time PCR di dunia forensik. Sebelumnya saya browsing dulu bahwa nanti kita akan sharing tentang apa itu real time PCR, terus aplikasinya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, instrumennya bentuknya kayak gimana, jadi biar bisa tahu. Terus data-datanya nanti terlihat seperti apa, bagaimana analisisnya, dan bagaimana cara di forensiknya. Sorry, saya mau ngecas dulu sebentar, maaf ya. Iya, iya, silakan. Sorry banget. Kalau untuk nanti ada yang mau tanya, langsung ditanyakan aja ya. Jangan nungguin sampai berakhir kali ya, Bu. Soalnya saya biasanya lupaan orangnya. Siap, siap. Tanyain aja. Jadi pada dasarnya sebelum kita mau bicara tentang real time PCR, kita harus tahu sebenarnya PCR itu apa sih? Karena real time PCR itu apa ya, kepanjangan dari apa ya? Produk pengembangan dari PCR itu sendiri. Jadi kita harus tahu PCR itu apa sih? Jadi kalau PCR itu biasanya orang-orang ngomongnya amplifikasi DNA, memperbanyak DNA. Tapi kalau di kegunaan atau tujuan kenapa kita harus PCR itu sebenarnya adalah ingin menspesifikan. Jadi ingin menspesifikan target DNA kita yang mana sih yang mau kita mau, gitu kan? Dari DNA yang panjang itu mana sih yang kita mau kita mau teliti. Jadi makanya kita pakai PCR itu untuk memotong bagian fragmen DNA yang kita mau dan mengamplifikasinya biar dapat dilihat, biar dapat dianalisis. Sebenarnya itu kegunaan dari PCR. Terus, sedangkan real time PCR itu adalah suatu teknik PCR yang memudahkan kami atau kalian nanti mungkin mau menggunakan untuk menganalisis datanya tanpa menggunakan elektroforesis atau jadi data yang dihasilkan dari PCR itu nanti langsung terlihat di komputer.
Tidak perlu ada teknik-teknik yang lain, kayak elektroforesis atau foto atau yang macam-macam lah. Jadi ini dia langsung ada di komputer hasilnya. Ini aplikasi yang digunakan di real-time PCR, jadi kegunaannya itu ada untuk analisis gene expression, biasanya digunakan di cancer sama di drug, kemudian diagnosis viral quantification, kayak di COVID ini ada pernah dengar viral load dari COVID itu, terus food testing, di sini juga ada food testing sebenarnya, kita di sini ada halal food, kemudian di sini animal plant breeding, biasanya gene copy number. Kemudian di forensik kita human DNA identification, halal food security, sama microorganism identification. Oke. Jadi ini pada intinya, jadi waktu kita mau real time PCR, kita harus tahu kita mau ngapain. Kita mau kualitatif kah, mau kuantitatif kah, mau gene expression kah. Dari situ kita bisa tahu apa sih yang harus kita lakukan. Kalau kuantitatif kan berarti perhitungan nih. Kita pengen tahu kuantitas DNA atau kuantitas RNA kita itu berapa. Jadi kita harus menggunakan standard curve, harus bikin standard curve dari DNA atau RNA-nya. Kalau gene expression kita selain standard curve, kita harus ada uji comparativity. Nanti saya jelasin comparativity-nya. Kemudian ada kualitatif analisis, ini yang paling gampang. Kualitatif analisis itu kita tinggal masukin DNA kita, ada nggak? Ada dan tidak adanya fragmen DNA itu nanti akan terlihat dari peak yang muncul. Kemudian ini genetic variation sama mutation. Ini aplikasi yang lebih high standar. Jadi kita mau lihat SNP genotyping-nya dan high resolution MELD-nya. Oke. Ini contoh yang digunakan di sekarang identifikasi di mana rumah sakit. Mana itu? Saya sampai lupa rumah sakit kanker itu. Yarsi. Bukan, apa namanya, Bu? Apa ya? Yang dekat harapan kita kan? Ya, dulu sering ke sana itu lupa jadinya itu ya. Dia sekarang identifikasinya selalu pakai real time, nggak pernah pakai kan dia pakai flow cytometry dulu. Iya, dulu pakai flow cytometry, pakai immunoassay. Sekarang mereka pakainya real time PCR karena katanya lebih cepat. Oh, oke. Jadi di sini karena kalau gene expression kita harus ngambilnya RNA bukan DNA. Karena udah kalau pernah belajar tentang apa itu namanya, saya banyak ininya ekspresi gen, kita kan lihat tuh di situ bahwa dari DNA nanti akan jadi RNA, dari RNA nanti jadi protein. Nah, proteinnya itu bentuknya dari kanker itu tadi jadinya. Nah, kenapa bisa ada kanker? Karena ada gen BRCA1. Gen BRCA1 adanya di DNA. Jadi kita pengen tahu tuh orang punya nggak gen BRCA1 di DNA-nya. Oh, gitu. Ya. Jadi yang kita ambil itu RNA-nya. Nah, di sini ada real time yang one step dan two step kalau gini. Yang one step itu berarti dalam satu reaksi itu RNA bisa langsung dirubah jadi DNA dan langsung bisa di real time, diamplifikasi. Tapi kalau yang two step itu jadi dia harus balikin dulu dari mRNA ke DNA, baru dimasukkan ke real time PCR. Oke. Kayak COVID ya? Ya, benar kayak COVID, persis kayak COVID kayak gitu. Jadi COVID itu kan dia kan virus RNA. Ya. Jadi virus RNA harus dibalikin dulu jadi DNA. Kecuali beda lagi kalau virus yang DNA. Saya nggak hafal virus yang DNA apa. Kalau virus yang DNA dia nggak perlu dirubah jadi apapun. Jadi langsung bisa di real time. Kayak gitu. Makanya COVID lebih bahaya karena dia udah mRNA. Kalau dia masih DNA sih nggak terlalu bahaya kayaknya. Oke. Terus kemudian di sini HIV treatment ini jadi ini viral di real time PCR itu nanti akan saya jelaskan bahwa kita bisa tahu konsentrasi si virus ini berapa dalam sampel kita. Jadi dalam disease management ini begitu pasiennya dikasih obat, sebelum dikasih obat dan sudah dikasih obat dilihat CT-nya. Jadi dilihat jumlah si virusnya tadi.
dari real time PCR langsung. Itu saya jelasin. Begitu juga dengan GMO. Kalau GMO lebih tepatnya sih ini yang saya bilang yang paling gampang, presence test. Jadi ada dan tidak adanya. Oke. Sekarang ini cara kerjanya. Jadi kenapa bisa bisa melakukan hal-hal seperti itu? Karena seperti ini. Pada dasarnya kita belajar tentang PCR dulu sebelum real time. PCR itu kita butuh sampel DNA, kita butuh enzim polimerase, Taq polimerase, kita butuh primer yang tepat, terus kita butuh nucleotides, DNTP itu semua, kemudian kita butuh mix buffer. Mix buffer itu MgCl2, terus CA, semua bahan yang dibutuhkan saat replikasi DNA. Jadi PCR ini adalah replikasi DNA. Jadi itu replika. Jadi mereplikakan kehidupan yang sesungguhnya di dalam suatu alat. Itu maksudnya amplifikasi itu. Jadi dia itu pengen nyontoh replikasi DNA di dalam tubuh itu seperti apa sih? Nah, ini yang PCR itu. Jadi di target yang kita punya, dan kita harus punya primer yang tepat. Kalau primer kita nggak tepat, fragmennya tidak akan teramplifikasi dan kita tidak akan memiliki hasil. Jadi nggak mungkin kebaca. Jadi inti dari semuanya ini adalah primer yang tepat. Seperti proses PCR yang sudah diketahui, yaitu ada denaturation, annealing, extension. Jadi sama seperti PCR yang biasa. Kemudian seperti proses yang sebelumnya bahwa denaturasi berarti DNA-nya terbuka, strands-nya, kemudian primernya nempel, Taq polimerase-nya nempel, dan mulai mengamplifikasi. Contoh, oke. Nah, hasilnya amplifikasi adalah eksponensial, targetnya eksponensial, semakin banyak. Nah, dalam PCR ini, kalau kita PCR biasa, kita nggak bisa cuma ngebayangin, oh DNA saya segini nih pasti. Atau apa yang terjadi di PCR ini, ngapain aja sih DNA di dalam situ, kita nggak bisa lihat kalau di PCR biasa. Jadi kita nggak bisa ada bayangan. Tapi kalau di PCR normal, di PCR real time, kita akan ada bayangan. Kalau PCR biasa kita pikir ini berapa, kalau umpamanya kita punya siklus 25, apa aja sih yang ada di sini? Ditabung itu. Buffer, oke. Primer, oke. Template, oke. Amplicons-nya ada berapa? Kita nggak ngerti. Paling cuma ngebayangin. Dikali aja 2 di pangkat 25. Ada berapa? Kayak gitu kan? And so on. Nah, kalau kita lihat dari sini, kalau kita pengen tahu jumlah DNA, ini saya bilangin bahwa ada standard curve. Jadi nanti dimasukin ke grafik, terus 2 pangkat 25 tadi eksponensial dimasukin ke grafik, kira-kira grafiknya seperti ini. Tapi kalau umpamanya diterusin, apa mungkin dia naik? Belum tentu juga, karena PCR itu tidak akan selamanya bisa naik. Jadi PCR itu kalau kita siklus ada 30 atau 25, apakah mungkin dia itu akan naik terus? Tidak mungkin, karena kenapa? Kita memiliki DNTP yang terhitung. Kita memiliki Taq polimerase yang terhitung. Jadi kalau umpamanya DNTP dan Taq polimerasenya jumlahnya sudah cukup untuk amplifikasi, maka dia akan melandai kurvanya. Makanya kita dapat kurva seperti ini, sigmoid S. That's it. Oke, ini contohnya. Jadi ini bayangan kita kalau kita pakai PCR biasa, tapi dengan real time PCR itu hasil bisa langsung kebaca di hasil. Oke, saya lanjut dulu aja langsung. Kita lanjut ke real time langsung. Kenapa real time PCR bisa dibaca langsung dibandingkan dengan PCR yang nggak bisa dibaca langsung? Karena di real time PCR kita menggunakan dyes atau pewarna.
kalau ada dua macam pewarna, yaitu intercalating dyes, contohnya cybergreen, satunya lagi dengan Tacman probe, dengan menggunakan probe. Sementara ini kayaknya yang probe cuma Tacman doang, setahu saya. Jadi kalau cybergreen itu prinsipnya seperti ETBR kalau ada yang pernah mengerjakan DNA. Jadi biasanya kalau di elektroforesis kita kasih ETBR di DNA, biar kita tahu bahwa DNA-nya itu nanti berpendar ketika di UV. DNA-nya ada atau tidak. Tapi kalau di real time PCR nggak perlu pakai di UV atau di apa, karena dia langsung sinyalnya nanti akan langsung masuk ke dalam photo detection yang ada di alat. Jadi si cybergreen tadi dimasukkan ke dalam tube yang tube PCR, tube yang akan di real time PCR. Kemudian dari dalam proses ini nanti dia akan menginterkalat di basa-basa amplifikasi, berarti terjadi amplifikasi baca oleh photo detection yang ada di alat. Oke. Ada nggak ini? Kemudian kalau Tacman probe, kenapa pemeriksaan human DNA itu selalu menggunakan Tacman bukan cyber? Karena kita butuh kepastian. Kalau Tacman probe itu dia selalu pasti karena di situ ada dua macam primer. Primer khusus untuk DNA-nya atau target, dan primer khusus untuk probe. Nah, primer khusus untuk probe ini nanti akan ditempeli oleh namanya quencher sama apa namanya, saya lupa. Quencher sama reporter. Oke. Jadi reporter. Begitu seperti ini bisa dilihat, ini ada ya reporter yang mereport nanti. Jadi bisa dilihat di sini ini primer probe-nya, ini primer biasanya. Jadi begitu ada polimerasi jalan ke sini, dia akan menempel ke si reporter ini, mencacah. Jadi itu mencacah primer yang ada di depan. Nah, primer ini nanti, primer probe tidak akan diamplifikasi, dia justru malah dirusak nanti. Begitu dirusak, si reporter nanti akan memberitahu quencher, saya lagi dirusak nih. Jadi begitu dibilang gitu, quenchernya nanti langsung ngomong sama si sinyal fotodetektor bahwa di sini ada DNA yang teramplifikasi. Nah, itu cara kerjanya si real time dan si probe. Jadi kenapa probe itu lebih banyak diminati ya karena itu, karena dia lebih spesifik daripada cybergreen. Oke. Jadi di real time PCR ini yang dibutuhkan adalah mesin itu sendiri, terus fluorescence photo detection dan komputernya. Ini alatnya, contoh alatnya, ada yang pernah lihat nggak ya? Ada yang pernah lihat? Nggak ada yang jawab ya? Belum, Bu. Ya, yang pernah bisa tolong jelaskan? Belum, Bu. Yang pernah? Iya, yang pernah tolong jelaskan di sini. Mana nih 2016? Oke, jadi yang di sini ini adalah real time yang kita punya Thermo, Applied Biosystem, kemudian ini punya luar kayaknya, kemudian di sini Bioret, kebanyakan di LIPI kayaknya Bioret ya, setahu saya ya. Iya, kami juga punyanya Bioret yang kecil. Oh, yang kecil. Oke, siap. Ada lagi yang bentuknya keren, One Studio, tapi saya nggak masukin di sini karena terlalu keren. Jadi bentuknya keren banget. Okay. Jadi semua alat sama, cuma manfaatnya juga sama. Jadi beli yang paling murah juga nggak apa-apa, yang penting bisa real time. Jadi oke. Ini foto detection-nya. Jadi begitu dia masuk ke dalam sini, begitu dia quencher tadi mengeluarkan sinyal, nanti akan dibaca oleh photo detection. Dari photo detection itu nanti akan meneruskan ke komputer. Dan nanti akan berhasil seperti ini. Sorry, ini kecil-kecil. Hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita PCR,
Kalau kita mau real time PCR, awalnya pertama yang pasti kita harus punya semuanya, primer, master mix, kemudian pasti template DNA. Nah, setelah kita mencampur semuanya itu, nanti kita bikin plate layout seperti ini. Jadi plate layout ini di software-nya nanti ada software, tergantung alatnya. Di software nanti itu ada plate layout. Ada plate layout itu yang menjelaskan bahwa yang mau diperiksa yang bagian mana sih. Gitu loh. Jadi di sini tuh, di sini tuh tempat samplingnya. Di sini, terus di dalam sini ada plate-nya, di dalam sini ada plate-nya, di sini juga ada plate-nya. Nah, si plate itu nanti bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Kayak well. Nah, software ini nanti akan menentukan mana yang harus dibaca. Semua ini nanti, semua well yang ada di sini nanti akan melalui semua proses real-time PCR. Cuman yang dibaca adalah yang diperintahkan oleh kita. Jadi kalau kita fullin semua di sini, berarti nanti akan dibaca semua yang ada di sini. Oke, dari sini kita juga ada setup protokolnya. Kita pengen nilainya berapa, suhunya, kita pengen siklusnya berapa, atau mau analisis seperti apa, semua ada di software-nya. Kemudian nanti setelah selesai real time PCR, nanti datanya akan dikoleksi oleh software itu, dan kemudian datanya akan dianalisis seperti ini. Kebanyakan semua real time PCR punya software yang bisa menganalisis data kurva standar. Jadi nggak terlalu susah untuk kurva standar. Hitung-hitung lagi nggak perlu kayaknya. Karena software-nya udah bisa ngitung sendiri kurva standarnya. Sampai di sini masih ada yang tanya? Oke, dibuka sesi pertanyaan dulu ya Bu Fira ya. Ya, siap. Oke, baik, silakan siapa yang mau bertanya. Ini kebetulan mahasiswa angkat kimia 2017. Ini memang sedang membahas topik tentang real time PCR. Jadi saya bilang kalau bahas real time PCR nanti Ibu hadirkan Bu Fira gitu ya. Jadi silakan mahasiswa 2017 atau 2018 yang akan bertanya silahkan menuliskan di chat atau bisa langsung ke Bu Fira dengan meng-on-kan mikrofonnya. Silakan Ibu buka sesi pertanyaan untuk 3 orang dulu. Lita mana nih Lita? Biasanya Lita rajin nih. Iya, saya Bu. Ayo Lita, apa yang kemarin mau ditanya? Apa Bu? Ya, perkenalkan diri dulu. Oh ya Bu, sebentar. Ya, oke. On kameranya ya. Yang nanya on kameranya. Silakan Lita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lita Amalia dari Kimia 2017. Izin bertanya, waktu sedang belajar bioteknologi bersama Bu Mukti, waktu itu nggak jadi bertanya karena waktunya udah habis. Jadi Oke, silakan. Jadi Lita masih bingung Bu, terkait kan misalnya waktu itu sempat dibahas tentang di deteksi deteksi COVID-19 pakai PCR ya Bu. Nah, yang Lita masih bingung itu Bu, kan misalnya nanti itu sampelnya sudah dimasuk nih Bu ke PCR Bu. Nah, itu bagaimana sih Bu cara yang menelitinya itu mendiagnosa kalau misalkan sampel itu nantinya positif COVID-19 atau negatif COVID-19. Terus Lita pernah dengar juga kalau misalnya itu pas pengukuran itu virusnya gitu, apa ada misalkan kayak kadarnya gitu Bu? Karena pernah dengar kalau dia positif tapi itunya masih rendah, jadi masih nggak harus ke rumah sakit, masih bisa masih bisa di rumah gitu. Iya, isolasi di rumah. Terus kalau misalkan
nilai itunya tinggi, nah itu harus isolasi di rumah sakit gitu Bu, menjalani perawatan gitu. Sebenarnya angka yang ditunjukkannya itu angka apa sih Bu? Lisa masih kurang ngerti. Terima kasih. Oke, ya. Ya Bu Fira, mau langsung dijawab atau saya tunggu dua lagi? Gini, nanti saya jawab soalnya setelah ini saya bahas Siti, Bu. Oke, baik. Iya. Berarti tunggu bahas Siti ya? Iya. Oke, baik. Saya buka dua penanya lagi ya. Silakan, Alia. Mana Alia? Alia? Ada Alia? Hadir Bu. Ya, hadir. Alia, ada yang mau ditanyakan? Ini kebetulan pekerjaan Alia nanti nih. Bu, maksudnya ke Alia 2017 kan ya, Bu? Oh iya, boleh Alia mana? Iya, 2017. Alia mana nih? Alia 2018 mau nanya juga. Boleh, silakan. Nanti Alia Belum, 2017. Bu. Belum? 2018 belum nanya, Bu. Oke. Oke, Alia 2017. Ada kan Alia? Mana Alia? Wah, Alia belum kelihatan nih. Wardah? Wardah, silakan Wardah. Wardah nih ada juga 2018 dan 2017 ya? Halo? Nggak ada Bu, 2017 nggak ada Wardah. Oh, oke. Zahra. Zahra, mana Zahra? Ada Zahra? Oke, kalau tidak ada mungkin Fani nih yang biasanya nanya. Fan, ayo Fan. Mungkin belum kali, Bu. Soalnya belum sampai Siti orang-orangnya. Iya, nih 2018 belum begitu paham. 2017 yang sudah itu. Oh, Zahra sedang bermasalah. Oke, Zahra bisa di chat aja Zahra nanyanya, silakan. Sambil mungkin Bu Fira melanjutkan dulu ya. Nanti kalau sampai Siti jadi sekalian menjawab pertanyaannya Lita tadi. Oke, Silakan. saya lanjutkan. Oke, kita mulai baca datanya. Jadi setelah kita tahu bagaimana cara kerjanya, ayo kita baca datanya. Data real-time PCR ini kalau di forensik termasuk data yang paling gampang dibaca. Kenapa? Karena softwarenya memudahkan kami atau memudahkan kita nanti semua. Kalau mau periksa, datanya yang paling gampang dibaca. Karena di situ udah ada grafiknya, alat sudah memastikan CT-nya. Jadi CT itu adalah kalau di COVID biasanya orang-orang pada ngomong CT-nya 24 nih, harus dimasukin rumah sakit, atau CT-nya 38. Ya udah kalau gitu di rumah aja. Kayak gitu. Jadi CT itu adalah oke, kita lihat. CT itu adalah ini nih CT ini. CT itu adalah kurva amplifikasi dari target kita atau dari DNA kita yang melewati batas dari threshold. Batas dari threshold ini biasanya dihitung oleh software kita berdasarkan noise atau background dari alat itu. Kemudian berdasarkan dari semua yang sampel ada di sini noise-nya seperti apa, dan noise dibandingkan dengan background yang biasanya dipakai di alat. Ada bisa dari ROX atau TAMRA seperti itu. Nah, CCT itu tadi adanya berdasarkan si kurva aplikasi dari mulai awalnya dia mulai menaik eksponensial awal dan melewati threshold, itu yang disebut dengan CT. Kalau umpamanya DNA kita banyak atau target DNA itu banyak, maka CT-nya akan lebih cepat untuk naik atau CT-nya akan lebih cepat naik. Jadi ini nih di bawah ini ada siklus ya. Ini siklus, ini fluoresensnya.
sedangkan ini thresholdnya. Jadi kalau bisa dilihat dari sini bahwa Siti dia itu siklus keempat. Jadi dia siklus keempat dia sudah eksponensial. Jadi bisa dilihat bahwa jumlahnya banyak. Jadi kayak tadi saya bilang kalau saya punya 4 DNA atau konsentrasinya 4 nanogram. Terus dari situ nanti dieksponensialkan, dihitung 2 pangkat siklusnya 2 pangkat 5. Jadinya berapa dikali 4 lebih banyak daripada saya punya DNA cuma 2. Kayak gitu. Jadi kenapa dibilang viral load tadi itu karena itu. Jadi kalau umpamanya ada satu pasien punya konsentrasi DNA-nya, konsentrasi DNA virusnya itu 1, sedikit aja umpamanya 1, dengan konsentrasi virus DNA-nya dia itu ada sekitar 10, maka CT-nya yang 10 itu nanti akan lebih sedikit daripada yang 1. Jadi kenapa? Karena yang paling ini berbanding terbalik, CT yang paling sedikit itu biasanya konsentrasinya yang paling tinggi. Karena konsentrasi yang paling tinggi lebih cepat dibaca oleh amplifikasi oleh si software. Sampai sini ada yang pertanyaan dulu nggak? Saya nggak bisa menjawab kalau umpamanya ini. Lita Ya, tadi ini mungkin yang Lita ya. Lita tadi kan nanyanya kok ada pasien COVID yang boleh di rumah, ada yang boleh harus ke rumah sakit. Nah, itu sebetulnya kalau dari amplifikasi real time ini, Bu Fira bilang tadi lihat dari CT ya. Iya, lihat dari CT-nya. Jadi semakin sedikit CT, jadi CT itu antara 1 sampai 40. CT itu antara 1 sampai 40. Semakin kecil CT-nya, maka dia akan semakin banyak konsentrasi DNA-nya atau viral load kalau dibilang virusnya. Konsentrasi DNA-nya. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu lah, PCR itu untuk amplifikasi memperbanyak DNA. Kalau sumber DNA-nya aja udah banyak, malah lebih banyak lagi kan kalau udah diamplifikasi. Gampangnya seperti itu. Oke. Kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan ya, Bu. Iya. Oke. Nah, ini saya sudah bilang. Kemudian, selain kita bisa baca konsentrasi DNA yang ada di sini, kita juga bisa melihat melting curves. Melting curves ini lebih banyak ke pengembangan biasanya melting curves itu. Untuk menjelaskan bahwa primer kita itu sebenarnya udah bagus apa belum sih? Atau target kita ini memang benar-benar target atau cuman false target kayak gitu. Jadi melt curve ini nanti akan menghasilkan seperti ini. Kalau dia melt curve-nya 1 aja di sini, berarti memang target kita memang benar-benar sesungguhnya itu target kita. Tapi kalau memang ada dua melting curve, berarti ada sequence DNA atau ada pengotor yang diamplifikasi di proses ini. Jadi data kita tidak dapat diulang kembali. Jadi harus mengulang lagi agar melting curve-nya puncaknya cuma 1. Kenapa seperti itu? Soalnya di melting curve itu ada, sebentar. Bisa dilihat bahwa di sini ada sinyal nanti. Biasanya melting curve ini akan muncul ketika kita pakai CyberGreen. Kalau pakai TechMan Pro tidak muncul karena kita udah yakin bahwa di situ memang benar-benar spesifik. Tapi kalau CyberGreen, karena CyberGreen itu bisa menempel di asam nukleat, walaupun asam nukleatnya itu tidak teramplifikasi. Jadi makanya kita pengen benar-benar lihat bahwa CyberGreen ini menempel di benar-benar target kita. Seperti itu. Oke, kita masuk ke aplikasi forensik. Ini yang paling gampang sebenarnya daripada deteksi penyakit, karena pada dasarnya kita kualitatif kalau di forensik. Jadi ini untuk human DNA, real time PCR yang kita gunakan itu multiplex primer. Jadi kalau biasanya itu primer itu 1 pasang untuk 1 target DNA. Sedangkan kalau di human kita di sini ada 3 target. Yang sekarang ada 3 target, yaitu large autosomal sama small autosomal ini untuk melihat
seberapa terdegradasinya DNA kita. Karena di forensik, DNA yang kita peroleh itu tidak seindah DNA kalau kita ngambil di bidang yang lain. Jadi kalau kita mau ngambil darah di sapi untuk uji kualitas daging sapi, itu darahnya seger, bagus. Tapi kalau di forensik biasanya kita cuma dapat seuplik atau kadang-kadang tulang yang udah busuk banget atau apa gitu, yang jelas-jelas DNA terdegradasi. Kita tahu bahwa DNA itu bakal terdegradasi dengan kelembapan, dengan mikroorganisme yang lain. Jadi makanya kita pakai ini. Jadi ada salah satu, sekarang semua kit yang ada di forensik menggunakan ini degraded DNA analisis. Jadi ada small autosomal dan large autosomal. Bedanya primernya. Jadi primer yang large autosomal targetnya itu lebih base pair-nya itu 300 base pair. Sedangkan yang small autosomal dia cuman sekitar 50 base pair. Jadi kalau umpamanya si small autosomal dia bisa muncul, tapi large autosomal nggak bisa muncul, kita tahu bahwa di situ DNA-nya terdegradasi. Terdegradasi, oke. Ya, jadi DNA cuma tinggal DNA yang kecil-kecil saja di situ. Jadi ini untuk membantu kita ke depannya, kita mau ngapain dengan DNA yang kita punya? Mau sequence langsung kah? Atau mau ngulang ekstraksi DNA lagi kah? Seperti itu. Jadi makanya gunanya real-time PCR di sini adalah untuk menghemat reagen sequencing yang terkenal sangat mahal sekali itu. Jadi kita lihat dulu mau ngapain sih dari data ini kayak gitu. Kemudian kita punya target yang namanya untuk Y chromosome. Jadi ini biasanya kita pakai waktu kasus pemerkosaan. Biasanya kita ngambil dari alat kelamin dari wanita. Di situ biasanya kita swab. Kita masukkan ke real time. Di situ kalau muncul Y-nya seperti ini kurva dari primer Y, Jadi primernya ini khusus membaca sequence DNA yang ada di kromosom Y. Jadi kalau kita muncul di sini berarti kita tahu bahwa di situ ada DNA pria. Jadi kalau kita sudah tahu ada DNA pria di situ, kita bisa tahu kita harus mau pakai primer yang mana untuk sequencing. Mau pakai primer prianya aja kah? Atau bisa dua-duanya, pria dan wanita. Kayak gitu. Terus ada lagi yang paling menarik di sini adalah IPC. IPC ini bukan primer, jadi dia itu adalah DNA sintetis. DNA sintetis yang dia gampang sekali terganggu oleh inhibitor PCR. Jadi di PCR itu pasti ada inhibitornya. Kenapa ada inhibitornya? Karena kita pakai enzim. Enzim itu gampang banget, atau kalau dibilang galau sekali itu enzim kan. Kalau umpamanya ada hemin, atau hemin itu pewarna yang ada di hemoglobin, enzimnya udah nggak mau amplifikasi lagi. Biasanya kan gitu Bu ya. Enzim tak polimerase ini kan galau banget kan. Jadi makanya si IPC ini akan menjelaskan ke kita bahwa kalau IPC-nya nggak muncul, berarti DNA sintetis yang ada di situ tidak teramplifikasi. Kenapa tidak teramplifikasi? Berarti DNA sampel yang kita hasilkan atau yang kita hasilkan dari ekstraksi kita itu tidak bersih. Atau kurang purifikasi. Jadi makanya kalau di sini, kalau ini oke, IPC-nya naik, berarti DNA itu tadi teramplifikasi, berarti koktail yang kita bikin itu sudah bagus. Dan sampel ekstraksi DNA kita itu sudah bersih. Tapi kalau di sini tidak naik, puncaknya malah di bawah threshold, maka kita harus mengekstraksi ulang atau mempurifikasi DNA kita. Jadi udah canggih kalau yang di human. Jadi lebih biar kita tidak terlalu mahal untuk lanjut lagi mungkin itu. Jadi validasinya seperti itu. Itu kualitatif. Dan di human DNA juga ada kuantitatif. Nah, kuantitatif ini juga membantu kita nanti untuk sequencing. Jadi di dalam sequencing itu kita harus memasukkan DNA itu cuma 1 nanogram, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jadi makanya kita harus menghitung sampel DNA-nya kita
berapa sih gitu kan. Memang sekarang kalau ditanyain kenapa nggak pakai nanodrop, susah-susah, mahal-mahal real time PCR, kenapa nggak pakai nanodrop? Alasannya karena nanodrop atau spektrofotometer FIS ya, UV FIS. Oke. UV FIS ya. Biasanya DNA kan konsentrasinya dihitung pakai UV FIS atau nano view atau nanodrop. Kenapa kita nggak pakai itu? Karena di UV FIS dan di nano itu biasanya DNA yang terhitung itu kan berdasarkan panjang gelombang. Semua DNA kebaca. Tidak melihat itu DNA manusia, atau DNA bakteri, atau DNA nyamuk, atau DNA apa yang ada di lingkungan sekitar gitu kan. Nah, yang kita butuhkan adalah memang benar-benar DNA manusia. DNA manusia dalam satu sampel kita itu berapa? Bukan DNA yang lain. Kita nggak perlu DNA yang lain. Makanya kita menggunakan real-time PCR. Jadi selain kita tahu itu DNA manusia, kita juga tahu bahwa DNA manusia kita itu ada berapa. Nah, dari itu kita nanti akan melanjutkan ke sequencing. Tapi kalau nggak ada DNA manusianya, ya kita berhenti langsung stop. Oh oke, di sini nggak ada DNA manusia. Gitu. Biasanya kita punya kasus tulang. Kita sering dapat tulang. Kadang-kadang penyidik itu kadang-kadang takut ini tulang manusia atau tulang bukan gitu kan, terus nggak mau dikirim ke dokter forensik, jadi dikirimnya ke kita, jadi kita menggunakannya itu ini manusia atau bukan dari real time PCR. Kalau nggak muncul si ininya, nggak muncul DNA humannya, berarti dia bukan manusia. Bukan manusia. Bukan manusia. Saya nggak tahu apa jenglot atau apa, nggak ngerti. Oke, dari sini kita bisa menghitung rumusnya ini seperti kayak standar curve yang lain yang biasanya kan protein ya Bu, kita bikin standar curve, caranya sama seperti standar curve yang ada di DNA, sama semua. Cuman enaknya kalau real time PCR udah dihitungin sama software, kita tinggal baca. Seperti itu. Lebih gampang tapi lebih malas juga kitanya. Ini yang untuk food security, udah banyak juga kita nerima ini dari bakso, dari mana lagi ya? Ya kebanyakan sih bakso yang dikirim ke kita. Jadi pengen tahu ini halal atau enggak. Jadi kita punya primer, ini primernya khusus babi. Kita punya primer babi, tikus, anjing, kelinci kalau nggak salah, ruminansia. Nah, jadi kita pengen di sini tuh kita punya primernya satu pasang saja yang memang benar-benar khusus gen yang dimiliki oleh keempat itu tadi, keempat hewan tadi. Jadi caranya gampang sih, ini gampang banget. Jadi ekstraksi DNA-nya, setelah ekstraksi DNA langsung dimasukkan ke dalam proses PCR tadi dengan ada master mix-nya, primernya, kita pakai tap. Kemudian dimasukkan ke dalam situ dan kita bisa lihat hasilnya. Kalau puncaknya naik, maka dia di situ ada porcine atau ada sapi, atau ada babi gitu. Nah intinya dalam proses ini, karena kita lihat hajat hidup orang banyak ya Bu, ya teman-teman. Kalau kita bilang ini di bakso ini ada babinya, gitu kan, tapi kita nggak ada kontrol positif dan kontrol negatif. Nah itu yang paling bahaya. Jadi kalau mau kasus seperti ini harus ada kontrol positif dan harus ada kontrol negatif. Kontrol negatifnya itu berarti sapi, daging sapi. Jadi harus memastikan bahwa itu benar-benar daging sapi yang kita ambil. Oke. Dan kita harus punya kontrol daging. Kalau kita pengen babi, berarti kita harus punya DNA babi asli atau DNA anjing atau apa, yang tergantung kita mau apa. Harus ada itu. Jadi kalaupun nanti tiba-tiba seperti tadi CT-nya, umpamanya CT produk kita itu muncul di 36 CT-nya, ada yang bisa ngomong, wah ini positif, ada babinya ini. Nah itu kalau bisa ditutup gitu orang tokonya. Jadi kita harus mastiin bahwa kontrol positif kita naik nggak waktu itu. Kontrol positif kita naik nggak? Naiknya ke berapa? Kontrol negatif kita naik nggak si sapi itu tadi? Kalau ternyata sapinya naik, nah kita ulang. Takutnya di situ ada kontaminasi. Pasti ada kontaminasi.
Jadi kita ulang ekstraksi lagi untuk memastikan tuh kontrol negatif sapinya tidak akan muncul. Kayak gitu. Jadi kalau begitu kontrol negatif sudah bagus, ternyata si baksonya masih ada walaupun dia itu 36, kita bisa bilang itu bahwa positif. Jadi paling nggak mungkin pada saat pembuatan bakso itu tadi dia dekat dengan pembuatan bakso babi. Bisa aja seperti itu. Jadi memang kita harus benar-benar jelas, benar-benar sure bahwa itu memang kontrol sapi kita memang benar-benar nggak muncul. Kayak gitu. Oke. Baru-barusan ini juga ada bakso dikirim ke kita, ada yang muncul juga. Terus kontrol negatifnya nggak muncul, cuman akhirnya kami ulang karena kontrol negatifnya tidak dikerjakan bareng-bareng dengan ekstraksi yang. Iya. Jadi kita udah punya kontrol duluan, Bu. Jadi kita udah punya kontrolnya. Jadi jelas aja kontrolnya tidak terkontaminasi karena kita udah punya, kan? Si sapi sama si babi yang baru baru dikerjain dan sampel yang baru dikerjain. Jadi dia terkontaminasi saat ekstraksi. Jadi kami memutuskan untuk ekstraksi ulang, jadi benar-benar kontrol negatifnya juga diekstraksi ulang, jadi benar-benar bersih. Jadi ada tips sebenarnya kalau mau kerja seperti itu atau mau penelitian seperti itu, jadikan satu batch. Batch pertama atau tahap pertama itu untuk sampel kalian. Jadi biar sampel itu nggak terkontaminasi. Kemudian pakai yang kontrol negatif, setelah itu baru pakai yang kontrol positif. Satu hari. Jadi jangan dijadiin hari yang sama. Hari yang sama. Jadi, ya. Iya. Jadi setelah kerja bersihin semuanya, sterilisasi semuanya, besoknya kerja yang lain, sterilisasi semua. Jadi intinya harus benar-benar steril kalau untuk seperti ini. Oke, kemudian ini kualitatif yang tadi saya bilang bahwa kalau muncul ini contohnya punya Wibi. Bisa jelasin Wibi? Juga dia yang bagus. Ayo, Wibi, bisa jelasin itu apa Wibi? Sinyalnya di lab katanya nggak bagus nih. Oke, harusnya kamu naik Wibi ke atas, terus stop. Rooftop ya. Ibu maaf sinyalnya jelek di lab, kami di disconnect katanya. Oke, siap. Jadi ini Wibi punya sampel Bacillus. Bacillus ya. Ya, DNA Bacillus, kemudian ini kontrol negatifnya. Kita lihat bahwa CT-nya 20 di sini. Jadi kemungkinan besar dia konsentrasi DNA-nya kecil ya. Lumayan tinggi di sini. Oke. Jadi bagus kontrol negatifnya nggak muncul, berarti memang ini benar-benar si bakteri, bukan pengotor atau yang lainnya, karena kontrol negatifnya nggak naik. Seperti itu contohnya. Ada yang mau tanya, Bu? Ya. Nah, tuh udah mulai nih bahasannya sudah mulai mengerucut nih. Sebetulnya apa aplikasi-aplikasi yang bisa dimanfaatkan dari alat real time ini, baik tadi untuk pemeriksaan halal food, kemudian untuk kebetulan ini Ibu sama Bu Fira sedang mengembangkan untuk deteksi bakteri yang menyebabkan keracunan pangan, ya. Yuk silakan yang mulai bertanya silakan di chat. Ini sudah pesertanya sudah 63 orang nih Bu Fira. Cuma pada malu-malu nih. Oh ini Irfan. Lupa Ibu Irfan. MC-nya ini yang nanti akan kerja dengan real time. Irfan, ayo Fan. Oh iya, saya belum balas WA-nya. Oh belum balas WA-nya. Yuk silakan Irfan. Iya Bu. Halo Ibu. Ya, halo, siapa ini? Zahra? Iya, oh Irfan duluan boleh, Bu. Oh, Irfan dulu. Oh, tuh, oke. Yuk, silakan Irfan. Ibu, saya mau tanya ini yang nilai... Irfan on cam dong. Oh iya, lupa. Nah. Ibu, saya mau tanya ini yang nilai 0,0785
menunjukkan apa? Terus yang nilai threshold itu dilihatnya dari saat kurvanya itu naik ya, Bu, gitu. Oke. Ya. Oke. Itu 0,070855 itu threshold-nya. Oh. Terus Oke, tadi yang threshold-nya. Terus tadi yang kata Ibu 20 itu apa, Bu? Yang 20 itu CT-nya. Jadi baca CT Oh, itu CT-nya. jadi ini kurva amplifikasi ini naik. Nah, begitu kurva amplifikasi naik ini dan terkena atau melewati threshold, nah itu dibaca CT. CT itu siklus threshold. Nah, bacanya itu berarti ke bawah nih. Nempelnya di mana nih? Oh, di siklus 20. Jadi makanya dibilang ini CT 20. Jadi dia terdeteksi pada siklus ke-20. Kalau mau dihitung bisa dilihat dari 2/20 dikali konsentrasi awalnya. Iya, Bu. Oke, nah tuh sudah mulai jelas ya. Oke, mungkin kalau yang 2018 kalau belum terlalu dalam tentang teorinya, bisa menanyakan aplikasinya. Tadi Bu Fira menceritakan bagaimana beliau memeriksa kasus-kasus yang terkait dengan katakan pemerkosaan, kemudian ada tadi tulang-tulang bukti forensik itu kan sedikit-sedikit ya. Jadi memang pengerjaannya harus sangat detail sekali. Saya punya pengalaman juga Bu Fira waktu bom Bali. Nah, bom Bali saya diikut-sertakan dalam tim pemeriksaan di ITB. Itu kami pernah mendapatkan sampel potongan paha. Potongan paha. Jadi kegedean Pak polisi nganterin ke labnya. Jadi bingung kita di potongan paha yang sudah sudah rada-rada mateng gitu ya, baunya bau-bau sate gitu. Kita barbecue ya, Bu. Barbecue, iya. Ya, silakan. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang bisa diselesaikan dengan alat real time PCR ini. Tadi ada kasus pemerkosaan, ada kasus yang waktu saya tuh bom Bali ya, tapi waktu itu kami fokusnya pada sequencing ya, sequencingnya. Jadi mencocokkan urutan nukleotida dari korban dengan dua mitokondria orang tuanya, ya orang tuanya. Jadi kami mencocokkan dari mitokondrianya. Jadi homologi antara hasil sequencing korban dengan orang tuanya berapa persen gitu. Iya. Waktu itu kita belum punya real time, Mbak Fira. Jadi masih sequencing yang pakai radioaktif dan seterusnya. Itu tahun berapa ya? Bom Bali. Ya, bom Bali 2 kalau nggak salah deh. Bali 2007 ke 2006 ya, kalau nggak salah ya. 2007 kan saya udah lulus S3, sebelum lulus itu. Bom Bali. Iya, saya masih kuliah itu. 2005 kayaknya ya. Sebelumnya Bu Vera, 2005 kan? Iya, 2005 saya udah lulus. 2004. Iya. Kan 2 kali kasusnya tuh, bom Bali 1, bom Bali 2. Nah, itu saya itu subhanallah ya. Bagaimana memeriksa sampel forensik itu sangat susah ternyata ya. Karena sampelnya bukan kayak tadi ya, darah segar gitu. Itu sampelnya udah betul-betul kalau forensik ya seadanya ya. Susah itu ya, kesulitannya memang di situ. Pernah nggak Bu dapat sampel yang betul-betul sudah rusak gitu dari suatu kasus pembunuhan gitu katakanlah? Saya? Iya. Saya ya? Iya. Pernah Bu, pernah banget. Pernah dan sering gitu sebenarnya. Cuman sekarang itu sebenarnya kan kebanyakan forensik itu sekarang mainnya di sequencing sih ya. Jadi sekarang tuh ada metode namanya next gen sequencing gitu. Jadi di next gen sequencing itu lebih seru lagi sebenarnya. Jadi dia itu ngambil SNPs, single nucleotide polymorphism itu. Jadi walaupun dia sudah terdegradasi kan biasanya muncul tuh basa-basa sedikit-sedikit kecil-kecil itu. Nah dari situ nanti kita bisa membandingkan hasilnya ini cocok atau enggak. Jadi udah banyak dipakai sih sebenarnya di ancient DNA
DNA leluhur tua itu udah pakai SNPs, lebih canggih lagi dari mitokondria. Jadi di lab ini sudah, jadi di lab kita di Pustafor lagi mengembangkan untuk masuk ke dalam next gen sequencing itu tadi. Jadi, karena kebanyakan kita kasus kejagung ini aja kita kesusahan banget karena kebakar semua. Mau ngapain kita kan pusing banget kan. Jadi makanya saya bilang memang harus next gen sequencing itu harus dikembangkan karena kalau kasus-kasus seperti ini harus menggunakan next gen sequencing. Keuntungannya apa Bu Fira pakai metode terbaru ini? Pakai yang next gen sequencing. DNA yang terdegradasi masih bisa dibaca. Jadi DNA yang terdegradasi bisa dibaca. Selain itu sequencing itu bisa baca phenotyping kan dari gen itu tadi, phenotyping. Sementara ini phenotypingnya cuma masih warna rambut, warna kulit, gigi, nanti ke depan gigi, terus rambut, mata. Ke depan jangan-jangan fingerprint malah jadi dari urutan DNA ya? Sudah, Bu. Oh, sudah ya? Karena kan ya itu tadi fingerprint itu kan berarti DNA yang ada di fingerprint kan biasa di permukaan. Iya. Nah, kebanyakan sekarang kita ngambilnya dari permukaan itu tadi karena kita sekarang lebih jadi kayak CSI beneran gitu sekarang. Jadi kita ngambilnya jadi kayak kasus Makobrimob yang kemarin kita ngambilnya dari print yang ada di Samurai. Jadi Samurai itu ada darah korban dan kita tahu siapa yang pakai Samurai ini tadi. Berarti kan fingerprint yang ada di gagang senjata. Dari situ nanti kita dapat DNA-nya dari fingerprint. Malah fingerprint-nya tidak bisa diperiksa karena dia fingerprint harus full kan. Oh iya. Dia sebagian aja udah bisa ya yang sequencing next gen. Kalau DNA kan satu segini aja udah bisa dibaca, nempel aja nempel segini aja bisa dibaca. Makanya waktu itu kita dapatnya dari DNA bukan dari fingerprint malahan. Oke. Ya mudah-mudahan kasus-kasusnya bisa segera terselesaikan ya. Ya, amin. Amin. Yuk silakan kita butuh sumber daya manusia sebenarnya, Bu. Nah ini mahasiswa nih kesempatan besar. Ayo 2018, 2017, 2018 nih yang baru mau seminar nih. Nah, ini kan jadi banyak ya, ada food security, kecuali yang kita kembangkan, bisa juga halal food tadi ya, Mbak Fira ya? Iya. Halal food. Kemudian sebenarnya ada lagi untuk identifikasi ini, Bu. Jadi kan kita juga mengembangkan non-human tuh. Non-human itu ada tumbuhan dan ada hewan. Jadi biasa kelapa sawit ini memang benar-benar kelapa sawit atau cuma kelapa-kelapaan minyaknya. Apalagi ya, jati, pohon jati itu berarti pohon jati di mana kayak gitu. Jadi itu sudah dibuat sudah dibuat standar primernya. Primernya yang kita lagi kembangkan. Oke, siap. Berarti topiknya diperlebar ya ke jati. Ya, siap. Jadi kayak harimau Sumatera. Oh iya. Saya waktu itu lihat Mbak Beta itu sapi Bali ya. Halo ya. Sorry. Ya, putus-putus, maaf. Iya. Saya terakhir lihat Mbak Beta pernah presentasi untuk identifikasi sapi Bali ya. Oh iya, benar. Ya, sapi Bali. Ya, Oke, baik. Ayo kita buka lagi sesi pertanyaan. Zahra tadi mau tanya, Zahra? Zahra udah bisa suaranya atau mau pakai chat? Halo Ibu. Ya, silahkan. Ibu izin ingin bertanya, pada deteksi COVID, jika menggunakan real time itu, jika hasil sampelnya negatif itu, bagaimana hasil grafik yang dihasilkan ya Bu? Kalau kita bisa mengetahui
oh ternyata sampel ini negatif gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, kalau tadi Lita sampelnya positif, sekarang Zahra sampelnya negatif kalau COVID ya. Iya, udah takut COVID ya? Iya. Udah takut COVID ini, nanyanya COVID semua, Bu Fira. Jadi seperti saya kasih tahu dulu awalnya, jadi di COVID itu ada pemeriksaan kualitatif dan kuantitatif, cuman kuantitatifnya yang enggak absolut, jadi dia cuma ngitung dari CT aja, nggak perlu pakai standar curve biasanya kalau yang COVID. Jadi kita bisa lihat negatif itu kalau sampelnya seperti ini, yang merah ini. Yang tadi Wibi ya, ya, oke. Jadi si kurva amplifikasi target kita tidak terkena dengan threshold batas CT. Garis threshold. Jadi CT-nya nggak ada, CT-nya 0 karena dia lihat CT-nya 40 lebih, nggak ada CT ini mah kalau saya bilang kan, karena dia negatif. Jadi si kurva amplifikasi ini di bawah threshold, tidak sampai mengenai threshold. Beda dengan ini, walaupun dia munculnya atau mengenai batas threshold itu di siklus ke-33, dia masih bisa dibilang positif. Positif ya. Nah, tapi kalau dia sama sekali tidak mengenai threshold, kurva amplifikasinya, jadi itu dia bilang negatif. Apapun itu, bukan hanya COVID, apapun itu. Ya. Baik, terima kasih, Bu. Oke. Oke, mungkin tadi yang sampelnya Wibi itu juga bisa jadi contoh ya, Bu Fira ya? Iya, ini kontrol negatif, Bu. Ini kontrol negatifnya ya, flat seperti ini ya. Iya. Oke. Silakan, ada pertanyaan lain, Bu Vera? Atau Bapak Ibu dosen yang lain? Ibu, saya mau nanya. Iya, siapa? Silakan. Oh, Esther. Saya Esther, Bu. Ya, dari mahasiswa Esther. 2017. Saya mau nanya terkait kasus sampel di kasus, misalkan kasus pembunuhan gitu, Bu. Untuk menentukan DNA itu kan nanti kan kita ekstrak ya, Bu. Terus cara kita bisa tahu korban si pemilik DNA-nya itu gimana, Bu? Bisa nggak ditentuin dari RT-PCR ini? Oh, oke. Jadi gini, kalau untuk PCR ini atau untuk real time PCR, sebenarnya kita kalau mau pemeriksaan DNA forensik kita pakai PCR. Pasti pakai PCR karena kita kan pengen tahu target kita itu ada tidak di situ. Cuman untuk identifikasi kita menggunakannya PCR biasa, bukan real time PCR, karena begini, real time PCR itu bentuknya kurva saja, tidak bisa membaca DNA kita itu sequence-nya seperti apa, alelnya, kalau kita ngomong alelnya seperti apa. Sedangkan kita pengen tahu pembeda, atau kita pengen tahu beda sequence DNA saya dengan dia itu apa, atau kesamaan sequence DNA dari barang bukti darah dengan korban itu seperti apa. Jadi kalau real time PCR belum bisa baca pembedaan seperti itu. Jadi real time PCR cuma bisa tahu bahwa target kita ini manusia, tapi seperti apa sih target itu tadi bentuknya kita belum tahu. Kayak gitu. Jadi kita membutuhkan primer yang lebih banyak dengan teknik yang lebih spesifik. Kayak gitu. Berarti tergantung primer itu ya, Bu? Kenapa? Tergantung dari penggunaan primernya. Maksudnya ketika kita mau menguji sampel ini, kita harus nyocokin juga, kita harus menguji juga primernya itu ya, Bu? Atau iya, kalau mau PCR, sebelum kita mau PCR, kita harus meyakinkan dulu bahwa primer kita memang benar-benar bisa dikenali. Biasanya sebelum kita mau masuk ke real time PCR, kita pakai PCR gradient dulu, atau konfirmasi pakai PCR standar dulu, gimana, muncul nggak dia di elektroforesis, baru kita masuk ke real time PCR. Seperti itu. Saya nggak bisa ngejelasin hasil profil DNA itu seperti apa, karena saya punya datanya cuma real time PCR. Apa bisa ya saya ngejelasin sebentar ya, Bu? Boleh nggak, Bu? Iya, boleh.
Ada nggak ya? Coba saya kasih tahu. Itu kita bisa identifikasi alel pakai elektroforesis agarose berarti. Gimana? Kalau yang Profilnya. biasa, bentar, saya di mana ya? Kalau yang dulu kita pakai elektroforesis agarose, Bu. Kalau yang sekarang kita udah nggak pakai elektroforesis karena kebutuhan waktu dengan kebutuhan itu nggak sesuai. Kalau kita elektroforesis itu elektroforesisnya sendiri sehari, sedangkan kita biasanya dibutuhkan data dalam 3 jam, 4 jam. Nggak mungkin. Bentar, saya mau cari. Jadi profil DNA itu diriliskan dari kita punya 27 pasang primer. 27 pasang primer itu nanti akan di PCR, nanti akan mengeluarkan hasil potongan-potongan DNA. Potongan-potongan DNA ini nanti akan dibaca di sequencing dan akan dilihat beda nggak sampel. Intinya seperti itu. Kalau nggak salah minggu depan sequencing ya, Bu? Iya, saya mau ngundang Mbak Ana. Saya mau ngundang Mbak Ana untuk sequencing. Ya, itu tapi belum saya konfirmasi nih Mbak Ana, belum jawab juga. Tadi saya udah ngomong kalau memang hari Sabtu konfirmasi, kalau memang nggak bisa biar saya tackle, saya bilang gitu. Karena sebenarnya intinya di forensik itu di sequencing-nya. Jadi bisa menggali itu di sequencing-nya. Saya udah tanya sih Mbak Ana bisa enggak gitu loh, cuma kayaknya belum dijawab deh. Masih bingung kayaknya deh. Siap, ya. Oke. Terus tambahan lagi, Bu, untuk para mahasiswa yang tercinta dan terkasih. Ini hanya teknik dan metode gitu. Jadi saya cuma bisa berinya seperti ini karena waktu dikasih cuma segini juga. Jadi saya lebih enak sebenarnya nggak ketemu langsung, saya nggak cocok sama kayak gini. Jadi yang saya tekankan bahwa jangan mau terpaku sama teknik atau metode atau alat-alat atau software-software yang lain. Kalian punya basic yang bagus, kimia itu basicnya bagus banget. Kalau saya bilang biologi masih di permukaan, tapi kalau kimia di dasarnya. Jadi makanya kalau mumpung kalian punya basic yang bagus, jangan mau dibohongin sama vendor-vendor atau perusahaan-perusahaan reagen yang lain. Bikin reagen sendiri, kit-kit sendiri. Jadi memang ini bidang kalian sebenarnya, bidang kimia. Saya nggak tahu kenapa bioteknologi. Padahal sebenarnya di situ kimia semua. Tapi masih memanfaatkan bagian biologinya. Ya, biologi aplikasinya sebenarnya, Bu. Aplikasinya. Mau kimia saya selalu jelek, saya juga nggak tahu kenapa. Oke, baik. Di sini saya ada file mungkin bisa saya bagikan ya, Bu, atau gimana ya, Bu? Ya, karena silakan, ini troubleshoot. Jadi ini troubleshoot. Kalau saya mau jelaskan nanti mereka malah tambah bingung. Jadi kalau bisa mungkin saya share, saya kasih ke Wibi atau ke siapa nanti biar dikasih. Karena nanti kalau memang mereka kesusahan, bisa lihat di troubleshoot itu. Jadi kenapa kurvanya seperti ini, kenapa kurvanya nggak muncul ya Wibi, Arken, Miken. Jadi nanti ini untuk troubleshootnya. Jadi intinya dalam nanti kirim aja ke saya, nanti bisa saya share ke anak-anak. Siap. Ya, oke. Baik. Ini kita masih punya waktu 5 menit. Silahkan kalau masih ada yang mau ditanyakan terkait dengan aplikasi real-time PCR, dengan berbagai bidang tadi ya, dengan berbagai bidang, khususnya untuk kasus-kasus forensik ini. Siapa lagi? Silahkan. Ini ada Fani nih. Fani kok ini nih. Silent sekali. Biasanya Fani sangat aktif nih. Fani, Deklan, mana Fani? Iya, Bu. Halo. Halo, ya Fani, silakan. On cam dong, Fan. Lagi di HP, Bu. Oh, iya, kan HP juga bisa on cam. Jelek Bu kamera depan. Ayo, Fan. Ya, tadi sih ada diskusi bersama Deklan.
Jadi kalau misalnya Oke, sama Deklan. kalau misalnya nemu fosil, bisa nggak Bu analisis pakai real time PCR? Sama kalau misalnya korban-korban yang kena radioaktif atau kena radiasi nuklir, bisa atau enggak? Oke. Ya, kalau fosil sama kena radioaktif ya. Deklan, mana Deklan? Deklan juga nih biasanya Iya, Bu. aktif ini, silent sekali. Kedengeran, Mana Deklan? Nah, ayo Deklan. sebenarnya kan saya Kedengeran? saya penasaran di sini, Bu. Jadi kan kalau misalnya kasus forensik itu, misalnya korban pembunuhan atau ada korban kejahatan gitu kan tadi kan dibilang nggak selalu baru. Nah, sebenarnya ada nggak sih waktunya berapa lama gitu ya masih bisa dicek menggunakan real time PCR ini, atau misalnya kalau misalnya udah melewati waktu itu, kita harus ngeceknya pakai apa gitu untuk tahu tentang DNA-nya dari korban atau pelakunya. Paling seperti itu, Bu. Oke. Ya, baik Bu Fira, ada 2 pertanyaan ini. Yang satu terkait dengan bisa nggak sih kalau yang terkena radioaktif ya, itu masih bisa, atau fosil tadi ya, fosil, kemudian yang lainnya, satu lagi Deklan, berapa lama sih sebetulnya kita bisa menangani kasus ini dengan real time? Ya, monggo Bu Fira. Oke. Saya lagi mencatat jadi lupa. Ini Bu Ana. Halo Bu Ana. Ibu Ana lagi di sini. Nah, dia muncul Bu Ana. Bu Ana ditunggu ya. Ya. Siap. Baik. Pertanyaan apa ya tadi? Oh iya, nuklir ya? Nuklir dan fosil. Kalau fosil untuk real time PCR, jadi standar operation prosedurnya DNA forensik untuk human itu selalu ada real time PCR untuk menentukan memang dia ada DNA-nya atau enggak, atau konsentrasi DNA-nya ada atau enggak. Jadi waktu kita periksa fosil atau biasanya kita ngomong ancient DNA, itu kita pakai real time PCR. Tapi kebanyakan hasilnya itu terlalu rendah sehingga tidak dapat dibaca oleh real time PCR itu sendiri. Tapi ada tapi lagi, di forensik kita harus melampaui threshold. Jadi kalau umpamanya dibilang di real time PCR itu nggak ada DNA, tetap kita jalanin. Karena siapa tahu di situ muncul DNA walaupun kecil masih bisa dibaca. Berarti kita mainin threshold-nya. Enggak sih Bu, jadi walaupun threshold-nya dimainin biasanya nggak muncul juga. Jadi yang kita kerjakan setelah itu, kalau kita udah tahu di real time PCR dia nggak muncul, biasanya kita punya metode namanya LCN-DNA. Jadi LCN-DNA itu amplifikasi yang biasanya siklusnya cuma sekitar 28, kita naikkan amplifikasinya jadi 35 siklus, 36 siklus. Jadi kita paksa itu DNA untuk muncul. Berarti diamplifikasi dulu ya? Oke, diamplifikasi dulu dia itunya. Baru kemudian kayak double PCR ya? Iya, kan karena memang jadi kita perbanyak dulu. Iya. Oke, jadi itu step ya? Stepnya. Jadi kalau kita memang di real time, jadi real time PCR ini kan cuma pengen tahu, oh di sampel kita ada DNA atau enggak, jumlahnya berapa. Nanti kita PCR khusus untuk sequencing sendiri. Jadi kita ngambil sampel lagi di DNA-nya. Nah kalau itu hasilnya ternyata di real time dia nggak ada, berarti sampel untuk PCR sequencing kita banyakkan sampelnya. Jadi yang harusnya cuma umpamanya 5 mikroliter, kita masukin itu 10 mikroliter dan kita tambah siklusnya jadi sekitar 36 siklus. Tapi kalau sudah kayak gitu berarti dia high sensitivity kan ininya. Karena kalau high sensitivity berarti kita harus
pasti ada kontaminasi di sini karena terlalu high sensitivity, jadi kita harus kehati-hatiannya lebih. Jadi biasanya lab DNA forensik yang memeriksa fosil atau ancient DNA itu beda dengan lab forensik yang standar, karena dia sangat bersih dari apapun. Jadi kayak model. Jadi nggak boleh ada DNA kontaminan sedikit pun ya? Sama sekali nggak ada. Jadi masuk pun hampir sama kayak kita mau periksa virus COVID ini. Masuk pun harus pakai APD. Jadi APD-nya bukan untuk menjaga kita, tapi justru untuk menjaga tuh sampel. Saking susahnya. Iya. Oke. Itu menarik sekali kalau yang lain. Fani ya, mudah-mudahan. Mungkin mahasiswa di sini ada yang tiba-tiba sekolah di luar negeri, Bu. Nah, di situ banyak banget masalah ancient DNA. Keren-keren lagi. Di Jerman banyak lagi. Ancient DNA ya. Iya. Kita balik aja ke Jerman. Terus kalau untuk nuklir, baik. Untuk nuklir ini yang tanya kebanyakan baca komik kayaknya ya. Ngomongnya tentang nuklir. Jadi contohnya kayak jadi DNA ini selain karena dia lembab itu bisa karena kelembapan itu bisa rusak ya. DNA juga gampang rusak dengan api atau panas. Kita ketahui bahwa DNA kalau di atas 95 derajat, 100 derajat, 8 menit aja udah kebuka. Apalagi nuklir yang panasnya, nggak tahu saya berapa panasnya itu. Jadi jelas DNA-nya udah hancur lah ya. Sekali, iya. Seperti itu. Oke. Terus yang tanyanya Deklan itu apa ya, Bu? Saya lupa. Kedinginan. Deklan tadi sebetulnya berapa lama sih waktu yang katakan tadi fosil aja bisa gitu ya. Sekarang paling optimal hasilnya apa sih namanya deteksi dengan real time ini sampelnya tuh berapa lama gitu katanya. Oh, oke. Kita lihat sendiri DNA-nya sendiri aja, yang selama sampel kita itu tidak rusak atau apa ya, terpreserve dengan baik gitu. Jadi kalau sampel itu ibaratkan dengan DNA. DNA itu rusaknya karena apa sih? Karena air, kelembapan, hidrolisis, terus UV, terus panas gitu. Selama barang bukti kita atau sampel kita tidak terkena semua penyebab degradasi itu, maka dia akan terpreserve DNA itu. Semakin dia terpreserve DNA itu, semakin walaupun lama waktunya, 10 tahun, 20 tahun, masih bisa dideteksi oleh si real-time PCR ini. Kayak gitu. Jadi kayak film Jurassic Park. Kayak film Jurassic Park, iya, dinosaurs. Jadi kita pernah dapat darah dari dari barang bukti yang hampir 15 tahun, darah itu masih bisa diperiksa darah siapa itu. Di kasur kalau nggak salah waktu itu. Di kasur. Darahnya di kasur. Ya, berarti banyak sekali aplikasinya ya di dunia forensik ini real time PCR. Saya baru mengembangkan untuk keracunan pangan. Ternyata banyak sekali ya, areanya bisa luas ya. Nanti kita coba bikin proposal baru. Baik, ini sudah jam 14.35, kita sudah melewati batas 5 menit ini. Baik, closing mark-nya dari Bu Fira apa ini terkait dengan real time dan forensik? Terkait dengan real time, masih ada di screen share saya bahwa kalau kita mau real time harus jelaskan bahwa primer sets-nya. Jadi kalau kita mau bikin produk atau mau penelitian tentang real time, pastikan bahwa kita punya option untuk primer yang lain. Jadi takutnya nanti primer yang satu ini nggak berhasil, pakai primer yang lain. Iya, siap. Penting banget. Terus setelah sudah dapat primer, kita harus pastikan bahwa primernya itu bisa mengamplifikasi atau tidak dengan menggunakan PCR yang biasa dulu, baru dilakukan PCR. Kalau memang sudah ada, baru kita lanjut ke
real time PCR. Setelah kita sudah dapat primer itu kita optimasi. Jadi harusnya seperti apa sih? Sensitivitasnya seperti apa, spesifitasnya seperti apa dari real time PCR itu. Jadi nanti hasil yang kita peroleh dapat dipertanggungjawabkan. Memang benar hasil ini memang hasil yang nyata, hasil yang aktual. Seperti itu. Oke. Dan kontrol negatif dan positif jangan lupa. Iya. Nggak boleh dipisah ya, pokoknya satu paket kontrol positif, negatif, dan sampel. Ya, siap. Baik, terima kasih Bu Fira. Ini informasi yang sangat menarik. Mudah-mudahan ini membuka wawasan buat anak-anak kami di Prodi Kimia. Untuk yang belum mengenal real time PCR, berkenalan dulu ya. Nanti konsepnya mulai dilihat-lihat ya. Ternyata aplikasinya sangat banyak dalam kehidupan. Ya, tadi tidak saja di forensik, tapi juga di halal food dan seterusnya itu banyak yang bisa dimanfaatkan. Baik, terima kasih Bu Fira atas kesempatan ini. Saya kembalikan ke sebagai MC. Iya, Ibu. Ya, terima kasih kepada Bu Fira yang telah menyampaikan materi pada kuliah tamu siang hari ini, dan juga terima kasih kepada Ibu Mukti yang telah memoderatori kuliah tamu siang hari ini. Selanjutnya yaitu acara sesi foto bersama. Bagi para hadirin yang belum menyalakan videonya, dipersilakan untuk menyalakan videonya terlebih dahulu. Wah, ini Wibi masih di lab nih. Alia baru nongol ini Alia. Iya Ibu, maaf. Ya. Sudah, ini ada berapa slide, ada berapa ini? Silakan yang lain, ayo. Ini ada Alia juga nih. Aulia, Deklan. On cam dulu, on cam kita foto bersama. Ini masih 57 orang nih Bu Fira sampai akhir. Rajin-rajin berarti. Rajin-rajin ini. Oke. Nih Fani keluar juga, Van. Oh iya, Bu. Oke, ini ada dua. Ya, ada dua. Ya, ayo sama-sama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, ini baru yang pertama. Ya. Oke, yang kedua ya. Slide yang kedua. Oke. Ada lagi yang belum? Sudah semua ya? Oke, bentar. Ada Ulfi juga itu kayaknya ya. Mana Ulfi? Halo Ibu. Ada Ulfi itu. Kayaknya Ulfi yang harus dijelasin itu, Bu. Halo Mbak Fira. Mana Ulfi? Nggak kelihatan. Oh iya. Ulfi yang harus dijelasin. Iya, saya pasang di grup Salmonella. Ya nih, ayo nih Ulfi, sharing sedikit 1 menit Vi. Apa yang kamu kerjain sekarang? Ulfi, mana Ulfi? Jadi Ulfi. Ibu, kok jadi saya Bu? Mohon maaf tadi baru sempat join Mbak Fira. Oke, mungkin Ulfi bisa sharing 1 menit, Vi. Apa yang Ulfi sekarang kerjain dan apa pengalaman yang sudah dilakukan melalui kerja dengan real time, sekarang apa yang kamu lakukan? Ayo, Vi. Ya, ini menyemangati adik-adiknya nih.
Selamat siang semuanya, saya Ulfira Maivianti. Saya salah satu anak bimbingan dari Bu Mukti dan Mbak Fira. Kebetulan waktu skripsi juga mengambil topik terkait deteksi bakteri dengan menggunakan real-time PCR, dan alhamdulillah sampai sekarang terpakai sekali ilmu yang saya pelajari, walaupun dulu juga belum terlalu paham apa yang dikerjakan, tapi ternyata manfaatnya terasa sampai sekarang. Saat ini bekerja di laboratorium COVID, deteksi sampel pasien, dari mulai bulan Maret sampai saat ini kurang lebih berapa bulan? Udah sangat lama sekali. Sama saja topik sama saja terkait apa yang dilakukan terkait ekstraksi sampelnya, terus juga diaplikasikan di real time-nya kurang lebih sama. Namun memang ada beberapa hal yang akhirnya diadopsi dari ilmu tersebut dan jauh lebih berkembang ketika ada di lapangan. Oke. Ya. Baik, terima kasih Ulfi sharingnya. Jadi Ulfi ini yang dulu juga bekerja untuk penelitian yang kita kerjakan bersama sekarang. Itu sekarang Ulfi jadi apa, Vi? Kamu sekarang, Vi? Analis laboratorium untuk deteksi sampel swab pasien COVID, Ibu. Nah, tuh. Ya, jadi ilmu yang dipakai pada saat tugas akhir kemarin itu sekarang dipakai pada pekerjaannya Ulfi sekarang. Jadi Ulfi ini salah satu pemeriksa COVID-19. Tepuk tangan deh untuk Ulfi ya, salut kita. Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Terima kasih juga ini Bu Fira yang telah membimbing sehingga Ulfi dipercaya menjadi pemeriksa COVID-19. Main ke sini Ulfi, belum pernah tuh dia. Iya, dia diisolasi terus dia, Mbak Fira. Nggak boleh keluar Jangan deh kalau lab. gitu. Jangan deh kalau gitu. Jangan deh kalau gitu. Baik, terima kasih Ulfi sudah menyempatkan hadir ya. Salam juga dari Winda, Dini, tim Salmonella yang bekerja di Puslapor. Mereka bilang titip salam Bu buat Bu Fira. Karena saya pasang angkatan pertama. Ya, angkatan pertama. Di Mabes Polri. Baik, terima kasih semuanya. Ini Bu Vera masih ada ya? Bu Vera sekalian menutup saja, Bu Vera. Silahkan. Baik. Terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Fira, yang sudah memaparkan dengan jelas tadi mengenai pemanfaatan PCR ya, dan kemudian sangat aplikatif sekali gitu tadi presentasinya, sehingga bagi kita yang kalau saya memang bidangnya berbeda dengan Bu Mukti, saya lebih banyak di bidang kimia organik yang mungkin selama ini tahu PCR itu hanya dari gambar saja gitu, tapi tadi secara sudah lebih detail bisa mengetahui juga dari paparan Bu Fira. Terima kasih banyak atas ilmu yang sudah disampaikan dan juga atas nama Prodi. Mudah-mudahan kerjasama yang sudah terjalin juga saat ini ke depannya akan lebih banyak lagi gitu dengan Puslapor Polri, terutama nanti itu kegiatan Merdeka Belajar ya. Mudah-mudahan lebih erat lagi kerjasamanya. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir di kuliah tamu hari ini, dan juga kepada Ibu Prof. Mukti Ningsi dan tim yang sudah mengorganize kuliah tamu bioteknologi ini. Dengan ini kuliah tamu saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Vera mungkin mau disampaikan yang hari Jumat rencana kunjungan ke Puslapor? Oh iya Bu Fira, rencananya itu kita kalau misalnya memang di sana memungkinkan, kita akan ke Puslapor itu untuk membicarakan draft mengenai perjanjian kerjasama gitu, atau bersama Pak Hanhan juga dengan kemarin tuh Pak Faisal ya, atau ada lagi yang bisa kami hubungi gitu untuk mematangkan draft PKS-nya ini, Bu?
Bu Fira